kedua di Quran surat Al-Imran ayat 32. Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Apabila kita hanya mau Al-Quran saja, tetapi tidak mau sunnah Rasul, atau sebaliknya, apakah kita termasuk kafir, Ustaz? Kalau kamu mau Al-Quran saja, kok tidak mau sunnah Rasul, itu berarti kamu ya tidak mau Quran. Ya, karena yang disuruh mengikuti Rasul itu juga Quran. Jadi saya baca ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Quran itu. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, itu perintahnya Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu perintah Quran. Maka kalau kamu, saya tidak mau hadis, saya maunya Quran saja. Kalau kamu mau Quran, mesti mau hadis. Kalau kamu mau Quran, kok hadisnya tidak mau, berarti kamu ya tidak mau Quran. Karena yang disuruh mengikuti Nabi itu Quran. Ya. Suruh mengikuti Nabi itu Quran. Maka Quran dan Nabi nggak bisa dipisahkan. Maka yang diwariskan oleh Rasul kepada kita ya Quran dan hadis itu, sunnah Nabi. Ya, kalau kamu mau Quran nggak mau hadis Nabi, kamu tahu Quran dari mana? Kita tahu Quran itu karena dari siapa? Nabi menerima Quran lewat perantara Jibril, sampaikan kepada manusia, sampai kepada kita ini. Nah, kalau kita tidak mau Nabi, bagaimana kita bisa mengerti Quran? Nah berarti kalau kamu tidak mau Nabi, tidak mau mengikuti Nabi, berarti kamu yang menolak Quran. Nah, jangan Quran kamu ikuti yang kamu cocok, yang tidak cocok tidak kamu ikuti. Berarti kamu mengimani sebagian isi kitab, mengkufuri sebagian isi kitab yang lain. Fama jaza'u minkum fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Coba dibaca ayatnya. 80 atau berapa itu? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Surat Al-Baqarah ayat 85. Al-Baqarah ayat 85. Coba dibaca itu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa in yatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Perhatikan ayat ini. Perhatikan betul-betul, ayo dibaca. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ada natnya di situ. Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan hijrah. Yahudi Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. Antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan
yang menyebabkan Bani Quraidah membantu Aus dan Bani Nadir membantu orang-orang Khazraj. Sampai antara kedua suku Yahudi itu pun terjadi peperangan dan tawan-menawan karena membantu sekutunya. Tetapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya, kendatipun mereka tadinya berperang-perangan. Paham nggak itu? Sama-sama Yahudi perang. Tapi kalau musuhnya tadi itu juga orang Yahudi, ditawan musuh, mereka bersama untuk menebus tawanan tadi. Tapi nanti kalau sudah ditebus tawanan tadi, jadi musuh perang lagi. Ya, perang itu dilarang oleh Allah. Menebus menolong saudaramu itu diperintahkan oleh Allah. Nah, maka perintah Allah kamu laksanakan, larangan Allah kamu langgar. Ya, mestinya kalau kamu saudaramu ditawan oleh musuh kamu tebus, ya tak? Kalau sudah ditebus, mestinya jadi orang merdeka, jangan kamu usir, jangan kamu perangi, nanti kamu usir, beri tawan musuh lagi, ditebus lagi, lah kan itu main-main. Padahal, ya, mengusir saudaramu itu juga dilarang oleh Allah. Kalau menebus, menolong saudaramu diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah kamu lakukan, larangan Allah kamu langgar. Katakan oleh Allah itu berarti kamu mengimani sebagian isi kitab, di situ masih Taurat atau kitab Yahudi, dan mengkufuri sebagian yang lain. Padahal mestinya kalau itu kitab suci, kitab Taurat ya, kitab suci sama dengan Quran, artinya sama-sama kitab suci gitu loh. Kalau kamu berkitab suci Taurat, mestinya kamu ikuti kitab sucimu sepenuhnya. Yang dilarang juga jangan kamu langgar, yang diperintahkan kamu lakukan. Nah, kamu sebagian kamu lakukan, bagian lain kamu langgar. Nah, berarti kamu mengimani sebagian isi kitabmu, mengkufuri sebagian isi kitabmu. Orang yang mengimani sebagian isi kitabnya, mengkufuri sebagian isi kitabnya, kata Allah, fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan orang yang melakukan demikian itu di antara kamu illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Tidak ada balasan kecuali kenistaan, kehinaan di dunia ini, dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke adab yang keras. Nah itu kan kitab Yahudi, kitab Taurat. Nah kita kan orang Islam, itu pelajaran. Kalau orang Yahudi mengimani sebagian kitabnya, mengkufuri bagian kitabnya, masuk neraka. Orang Islam ya begitu. Kalau kamu sebagian isi Quran kamu taati, sebagian isi Quran yang lain yang tidak cocok dengan hawa nafsumu kamu kufuri, berarti kamu mengkufuri semuanya. Ya. Maka ada pertanyaan beberapa minggu yang lalu, bagaimana Ustaz kalau kita mengkufuri ya perintah-perintah Allah dalam Al-Quran sedikit saja apa ya dosa. Kamu mengkufuri dalam Al-Quran, kamu tolak isinya kebenaran atau kamu kufuri, sama dengan mengkufuri semuanya. Ya, maka diperintahkan oleh Allah kalau kamu mau masuk Islam, kafah, terima semua. Jangan yang cocok kamu terima, yang tidak cocok kamu tolak. Kalau orang mengkufuri kitab Taurat sebagian, mengimani sebagian, dimasukkan neraka, maka orang yang mengimani Quran sebagian, mengkufuri sebagian, sama. Karena Taurat itu kitab suci dari Allah, Quran juga kitab suci dari Allah. Peristiwa itu diterangkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, maksudnya kita bersikap jangan seperti itu. Jangan seperti mereka. Mengimani kitab sucinya itu pilih-pilih. Yang cocok dengan keinginannya mau, yang tidak cocok tidak mau. Ya itu jangan. Ya. Kalau kamu mau menerima Quran itu secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam lewat Al-Quran ini, lewat Nabi Muhammad untuk kita semua. Cara beragama pun Allah menuntun, jangan seperti mereka.
Jadi ingat kembali surat Taubat 31 itu. Cara beragama jangan seperti ya, orang-orang Yahudi, orang ahli kitab mengikuti agama mereka. Cara beragama dan tidak kembali pada kitab sucinya. Coba dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Paham nggak ini? Ada notnya di bawah. Maksudnya mereka memenuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya. Jadi cara orang ahli kitab beragama itu sudah tidak mengikuti kitab sucinya. Tapi dia mengikuti orang alim mereka. Ulama-ulama mereka. Ya. Dan para rahib, pendeta-pendeta mereka. Apa yang dikatakan orang alimnya, ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu dianggap agama itu seperti itu. Nggak usah buka kitab sucinya, nggak usah. Maka dikatakan oleh Allah ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dia menuhankan selain Allah. Yang dituhankan siapa? Ulama-ulamanya tadi. Dan pendeta-pendetanya tadi. Apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu dianggapnya agama. Tidak usah buka kitab suci. Ya tak? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Kamu orang Islam jangan berkeadaan seperti mereka. Mereka bagaimana? Bagaimana mereka? Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mereka telah lama berpisah jauh pengertian dengan kitab sucinya. Maka hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Mengapa mereka jauh dari kitab sucinya? Karena belajar agamanya tidak langsung pada kitab suci, cukup kepada ulama-ulamanya. Cukup pada para pendeta-pendetanya. Lah orang Islam nggak boleh seperti itu. Kalau belajar agama kembali pada Quran dan Sunnahnya. Jangan ikut ustadznya. Kata ustadz begini, kata ustadz begini. Jangan. Ya. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan ustadz. Yang ditinggalkan Rasulullah siapa? Apa? Quran dan Sunnah. Kita berguru kepada siapapun boleh. Tetapi kalau kita ngaji agama, yang dikemukakan harus Quran dan Sunnah Nabi. Tidak boleh Ustaz mengatakan ini haram, ini halal. Dasarnya apa? Ya? Kata Ustaz saya ini halal kok. Kata Ustaz saya ini haram kok. Loh, jangan kata Ustaz. Yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Coba dibaca surat An-Nahl 116. Jadi semua yang saya kemukakan itu dasarnya Quran, Sunnah itu bukan dari mulutnya Ustaz sendiri. Jangan digugu kalau dari saya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Nah,
Jadi halal haram itu jangan menurut lisan kita, mulut kita sih. Ini halal, ini haram. Ya. Padahal Allah tidak mengatakan ini halal, ini haram. Kalau kamu mengatakan ini halal sedang Allah tidak menghalalkan, ini haram sedang Allah tidak mengharamkan, berarti kamu membuat kebohongan terhadap Allah. Sedang Nabi kita mengatakan al-halalu ma halallah fi kitabihi wal haramu ma haramallah fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, yang haram yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Maka kalau kita mengatakan ini halal, ini haram tanpa dasar, hanya taklid buta kepada ustadznya, nggak boleh. Dan ustadz kalau mengatakan ini halal, ini haram, jangan ditaati selama tidak menunjukkan dalil. Nah gitu. Nah, cara mereka beragama, orang ahli kitab tadi sudah tidak perlu kitab, cukup percaya kepada orang alimnya, cukup percaya kepada para pendeta-pendetanya. Maka kalau orang-orang alimnya tidak mengakui kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakui juga. Orang alimnya mengakui kalau Isa itu putra Maryam itu anaknya Allah, mereka ikuti juga. Padahal kalau kembali kepada kitab sucinya, baik itu dalam kitab Taurat dan kitab Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi atau Rasul, itu seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Coba diulang kembali, dibaca Al-Baqarah 146 itu. Lah kok mereka bisa tidak percaya, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, padahal di kitab suci mereka disebutkan. Nah, itu karena cara beragama tidak kembali pada kitab sucinya, hanya nurut ustadznya, nurut ulamanya, nurut kiainya, nurut orang alimnya, nurut pendeta-pendetanya. Nah, maka kembali itu sumbernya, kalau kita Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau kita cocok dengan Quran dan Sunnah, itu kata siapapun kalau memang ya diucapkan Quran dan Sunnah, walaupun yang mengatakan itu budak apa saja, yang hidungnya rumpung kata Nabi, pakai. Ya dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Danatnya di situ. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, yakni mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal sifat-sifatnya sebagai yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Ya kan? Di dalam Taurat, dalam Injil itu sudah diterangkan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, berarti dia mengkufuri kitab sucinya mereka sendiri. Kalau mengatakan tidak tahu kalau Muhammad itu Nabi, Allah mengatakan pengetahuanmu kalau Muhammad itu sebagai Nabi seperti pengetahuanmu terhadap anak-anakmu sendiri. Layaknya seorang bapak kepada anaknya mesti kenal, ini anak saya gitu. Maka Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam, dia paham tentang kitab Taurat dan masuk Islam. Ketika dibacakan ayat itu, apa komentar Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam mengatakan, kalau saya lebih yakin kalau Muhammad itu utusan Allah atau Nabi atau Rasul daripada anak saya sendiri. Dia lebih kenal kalau Muhammad Nabi daripada kenal terhadap anak saya sendiri. Karena kalau Muhammad sebagai Nabi atau Rasul itu yang memberitahu itu Allah. Dalam kitab sucinya Allah. Kalau Allah memberitahu tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Tapi kalau itu anak saya yang dilahirkan istri saya, yang mengabarkan bahwa itu anak saya, itu yang mengatakan istri saya. Bisa bohong. Padahal belum tentu itu anak saya. Mungkin saya tinggal mantau berapa bulan, istri saya digarap orang lain, akhirnya hamil.
Ada enggak istri yang nyambi gitu, ada enggak? Pernah dengar berita? Nah, kok gak kowe dhewe? Jadi istri berbuat serong itu banyak terjadi. Dia kalau sudah punya suami, kalau hasil serong tadi terjadi anak hamil, nanti lahir ya dikatakan anak bapaknya ini, padahal itu belum tentu anak saya. Maka yang mengkhabarikan itu anak saya, itu istri saya. Istri saya itu bisa benar, bisa bohong. Tetapi kalau Allah tidak mungkin bohong. Maka saya lebih yakin kalau Muhammad Rasulullah, lebih kenal kalau Muhammad Rasulullah daripada kenal saya terhadap anak saya. Itu menyangatkan. Nah ini, kalau belajar pada kitabnya kenal, maka kita dilarang belajar hanya ya manut pada ustadz saja nggak boleh. Kalau ustadz menerangkan tentang agama harus dituntut dalilnya. Ustadz kamu menerangkan begini, dalilnya mana? Harus gitu. Dan kalau dakwah juga begitu. Kalau dakwah itu harus menyampaikan, oh ya, kalau dakwah harus menyampaikan Qurannya begini, hadisnya begini. Jangan kata ustadz begini, kata tidak boleh secara Islam begitu itu. Jadi dicontohkan zaman baheula teh sarala. Jadi